Oke, di sini saya akan membahas HAM. Yang pertama, sejarah HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah prinsip-prinsip dasar yang mengatur hak-hak dan kebebasan yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, kebangsaan, atau faktor lainnya. Prinsip-prinsip ini melindungi martabat manusia dan memberikan panduan untuk memastikan setiap orang memiliki hak yang sama dan layak. Sejarah HAM dapat ditelusuri kembali ke peradaban kuno, di mana beberapa prinsip dasar telah diakui dan dipraktikkan. Namun, perkembangan konsep HAM modern sebagian besar terjadi pada abad ke-17 hingga ke-20. Yang pertama, perkembangan HAM zaman pencerahan, abad ke-17 hingga ke-18. Pemikir seperti John Locke dan Montesquieu memperkenalkan gagasan tentang hak-hak individu dan kebebasan sipil. Deklarasi Hak-Hak Inggris tahun 1989 menyediakan landasan hukum untuk hak-hak individu seperti kebebasan berbicara dan kebebasan perlakuan yang tidak manusiawi. Konvensi Hak Asasi Manusia Universal 1948. Setelah Perang Dunia Kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Deklarasi ini menyatakan hak-hak dasar yang melekat pada semua manusia, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan berpikir, kebebasan agama, dan larangan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi. Instrumen HAM internasional lainnya pada tahun 1966, PBB mengadopsi dua instrumen utama HAM, Fakta Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Fakta Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Instrumen-instrumen ini memberikan kerangka hukum internasional yang mengikat bagi negara-negara yang meratifikasi untuk melindungi dan mempromosikan HAM selama beberapa dekade terakhir. Upaya perlindungan HAM terus berkembang di tingkat nasional dan internasional. Organisasi HAM, baik yang berbasis pemerintah maupun non-pemerintah, bekerja untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip HAM dan melindungi hak-hak individu di seluruh dunia. Orde Lama. Dalam hal ini dimaksudkan sebagai sistem pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno sejak tahun 1945 hingga 1967. Dalam periode itu telah terjadi kasus-kasus pelanggaran yang bersifat hak asasi manusia dan adanya kebijakan-kebijakan yang dinilai terjadi kepentingan Soekarno yang sejak mudanya menganut pendirian bahwa kekuasaan rakyat bertumbuh pada kombinasi kekuatan ideologi, nasionalisme, Islamisme, dan komunisme yang kemudian mengkristalkannya dalam doktrin Nasakom yang meresapi hampir seluruh kebijakan pemerintahan. Setelah Soekarno menjadi presiden, ditinjau dari konteks sejarah, obsesi Presiden Soekarno mengenai paradigma Nasakom. Pendiriannya ini dalam hal ini yang sedemikiannya kuat sehingga amat sukar bagi Soekarno untuk menerima kenyataan bahwa terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa partai yang dipuji-pujinya itu diduga berada di balik rangkaian kekerasan massa antara tahun 1959 hingga 1965 dan merancang pembunuhan beberapa pimpinan TNI Angkatan Darat pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Karena adanya peristiwa tersebut, MPRS yang berdasar Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara, tidak dapat dihindarkan bahwa suatu konflik konstitusional dan konflik politik akan terjadi, yang kemudian
berakhir dengan dicabutnya kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno. Jika berbicara tentang HAM, pada masa Orde Lama telah terjadi yang namanya peristiwa G30S PKI. Peristiwa yang merupakan gebrakan besar dari PKI karena gerakan tersebut didasari oleh isu pemberontakan 7 jenderal terhadap pemerintahan Soekarno, di mana peristiwa tersebut dilakukan pada tanggal 30 September 1965 hingga 1 Oktober 1965 yang bertempat di Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI merupakan suatu pemberontakan dengan menculik dan membunuh para perwira jenderal Angkatan Darat. PKI beranggapan bahwa Dewan Jenderal yang terdiri atas jumlah jenderal Angkatan Darat antara lain yaitu TNI A.H. Nasution, Lejen TNI Ahmad Yani, Maijen TNI Sureprapto, Maijen TNI S. Parman, Maijen TNI Haryono, dan yang lainnya akan merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno dengan memanfaatkan pengerahan pasukan dari daerah yang didatangkan ke Jakarta dalam rangka peringatan hari ulang tahun ABRI pada tanggal 5 Oktober 1965. Isu yang dilakukan oleh PKI terhadap Dewan Jenderal menimbulkan konflik internal Angkatan Darat antara pasukan pengawal Presiden Soekarno dengan TNI Angkatan Darat. Sistem politik Orde Baru secara perlahan mulai berubah sejak Golkar, partai politik yang dimotori pemerintah, memenangkan pemilu secara mayoritas pada tahun 1971. Perilaku politik pemerintah mulai menunjukkan regulasi politik yang ketat. Ketidakpuasan di kalangan masyarakat mulai muncul, terutama melihat proses pembangunan ekonomi yang kapitalis dengan masuknya modal asing. Sejak itu, perkembangan politik mengalami referensi dan baru mulai menunjukkan perkembangan yang membaik pada tahun 1980-an. Pada rezim ini, kita dapat menganalisis politik implementasi hak asasi manusia dalam Orde Baru. Banyak persepsi buruk, terutama dalam hal kebebasan berpendapat dari setiap individual, baik para tokoh politik, aktivis yang muncul pada era itu. Pandangan yang muncul perkembangan HAM di Indonesia dan problematikanya beragam, mulai dari adanya diskriminatif terhadap ide dan gagasan yang muncul dan dianggap bertolak belakang dengan paham pemerintahan pada saat itu. Maka gerakan tersebut dianggap makar dan bertentangan pada rezim Orde Baru. Hukum dijadikan alat kontrol untuk mempertahankan kekuasaan. Akses dari kebijakan tersebut, timbulnya sikap skeptis dari masyarakat. Keadilan sangat sulit ditemukan. Kondisi menjadi bertolak belakang dengan cita-cita negara hukum, yaitu cita keadilan, cita ketertiban, dan cita-cita kepastian. Pada dekade 1980-an, kasus kematian warga di Indonesia semakin sering terjadi, dengan angka yang terus meningkat setiap tahun. Awalnya Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia, Jenderal Leonardus Benjamin Mardani, menyalahkan geng-geng kriminal atas insiden ini. Dalam upaya menekan tingkat kejahatan, dilakukan aksi penembakan misterius yang tidak diumumkan secara publik. Salah satu operasi tersebut adalah Operasi Celurit di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letkol M. Hasbi Heni Kusuma Widyaningrum. Penembakan misterius. Setelah kabar mengenai operasi ini tersebar, beberapa pelaku kejahatan menyerahkan diri, sementara yang lainnya ditembak, melarikan diri, atau menghentikan aktivitas kriminal mereka.
Pada tahun 1983, insiden Petrus berhasil menurunkan angka kejahatan secara drastis, termasuk di Yogyakarta dari 57 menjadi 20 kasus dan di Semarang dari 78 menjadi 50 kasus. Meski taktik ini terbukti efektif, Presiden Soeharto tetap tidak mengakui keterlibatan militer dalam aksi penembakan tersebut. Menurut Soeharto, pelaku kejahatan yang melawan memang harus ditembak. Namun, akibat perdebatan yang muncul dan tekanan internasional, operasi ini akhirnya dihentikan pada 1985. Berdasarkan latar belakang, masalah yang dikemukakan di atas peneliti karena banyaknya jumlah korban penembakan Petrus menyebabkan ribuan orang tewas. Sebagian besar merupakan individu dari kalangan bawah yang dituduh terlibat dalam kejahatan atau perlawanan terhadap negara. Penanganan itu sendiri adalah penembakan yang dilakukan secara sewenang-wenang di luar proses hukum yang berlaku, tanpa adanya pengadilan atau bukti yang jelas. Hal ini menandakan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Kasus ini berkaitan dengan Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Masih di era Orde Baru, kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei hingga 15 Mei 1998, khususnya di ibu kota Jakarta, namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal ini mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie. Era reformasi yang bergulir di Indonesia pada tahun 1998, yaitu ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun di Indonesia, telah membuka koridor bagi penegak hukum dan hak asasi manusia. Penegak HAM menjadi salah satu agenda utama di era reformasi. Gerakan masyarakat sipil mengusung pentingnya penegakan HAM berdampingan dengan proses demokratisasi telah mampu diwujudkan dalam berbagai produk hukum dan konsep kebijakan pemerintah. Melalui rencana aksi nasional hak asasi manusia, cita-cita yang diinginkan adalah penyelesaian berbagai pelanggaran HAM masa lalu, mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran HAM, serta memenuhi dan memajukan HAM sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Di era reformasi pun masih ada pelanggaran HAM. Konflik antar etnis di Sampit, Kalimantan Tengah bermula dari bentrokan yang terjadi pada 18 Februari 2001 antara warga suku Dayak dan suku Madura sebagai pendatang. Peristiwa kemudian meluas ke seluruh provinsi ini, termasuk di ibu kotanya, Palangkaraya. Diduga konflik antar etnis tersebut dipicu oleh persaingan di bidang ekonomi. Antropologi Billy Gary Van Klinken memprediksi korban tewas mencapai 500 orang hingga lebih dari 1.000 orang. Selain itu, konflik juga menyebabkan lebih dari 2.500 orang meninggalkan rumahnya untuk mengungsi. Kesimpulannya, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Pada masa Orde Lama, pelanggaran HAM terjadi terutama karena obsesi Presiden Soekarno terhadap paradigma Nasakom yang mengakibatkan konflik konstitusional dan konflik politik. Sedangkan pada masa Orde Baru, meskipun tahap awal disebut sebagai era baru kebebasan politik, sistem politiknya secara perlahan berubah menjadi totaliter dan menunjukkan regulasi politik yang ketat, serta melakukan represi terhadap gerakan yang dianggap makar. Hal ini menyebabkan munculnya persepsi buruk terutama dalam hal kebebasan berpendapat, dan HAM kurang dihargai sehingga keadilan sulit ditemukan.
Pemerintah Indonesia perlu memperkuat lembaga-lembaga HAM seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM sehingga dapat bekerja secara efektif dan independen dalam melindungi hak-hak rakyat Indonesia, dan perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap HAM di kalangan masyarakat Indonesia. Dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan non-formal, termasuk melalui media sosial dan kampanye sosialisasi yang lebih luas.